Saudara Immanuel. Jadi orang Arab itu, Bung, itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu yang perlu saudara pahami. Ketika berbicara mengenai keturunan Nabi Ismail alaihissalam, orang-orang Quraisy, penyembah-penyembah berhala pada masa itu, mereka sebelum masuk Islam, mereka sudah mengenal Allah. Itu dulu. Mereka sudah mengenal Allah. Sebelum baginda Rasul Muhammad SAW datang untuk kemudian mengajarkan kepada mereka tentang Islam, lebih dulu mereka sudah mengenal Allah. Jadi ketika ada Kristen datang ke Arab, mereka yang meniru Bani Ismail, menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan Islam, mereka sudah mengenal Allah. Keturunan Abraham alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam itu lebih dulu mengenal Allah daripada Kristen yang datang. Bangsa Arab jauh lebih tua daripada orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang-orang Roma yang kemudian nyampe kepada pengajaran-pengajaran yang ada di wilayah sekelilingnya, sampai orang Kristen ada sampai ke Arab. Itu yang perlu saudara pahami. Siapa duluan, Nabi Ismail atau Kristen? Itu dulu. Jadi kalau dikatakan bahwasanya orang Arab Kristen lebih dulu daripada Islam, oke, penyebutan daripada kedatangan Rasulullah Muhammad SAW membawa kesempurnaan agama Islam, Anda betul. Tetapi mengenal tentang agama, tentang pencipta langit dan bumi, itu lebih dulu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika orang Kristen datang, orang Arab lebih dulu mengenal Tuhannya Nabi Ismail, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Bahkan Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya Ishak dan Yakub, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kalau kamu tidak dalam keadaan muslim. Kejadian 17 jelas di sana diterangkan, aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Sementara Kristen ini bukan dari keturunan Abraham. Yang mengajarkan kekristenan bukan keturunan Abraham. Bukan nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel yang mengajarkan tentang kekristenan. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran. Kedua, kitab saudara itu dibawa oleh misionaris, bukan misionaris Arab, tapi misionaris Barat. Tentu kitab yang mereka bawa adalah kitab yang berbahasa orang Barat, entah itu Belanda, entah itu Portugis. Datang kemudian ke Nusantara, masuk ke dalam bahasa Melayu. Kenapa larinya terjemahannya ke Arab? Contoh Alkitab, asal kata daripada Bible saudara itu kan jelas bahasa Yunani, Biblos atau Biblika. Ketika kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, terjemahannya adalah buku-buku. Kenapa larinya ke Alkitab? Ketika kemudian bahasa Yunani adalah Theos, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu Dewata atau Tuhan atau Tuhan, kenapa larinya ke Allah? Sementara Allah itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah hak prerogatif umat Islam di Indonesia di dalam menyebutkan Tuhan mereka dengan sebutan Allah. Keliru yang sangat kemudian Anda tampilkan malam ini. Ketika Anda mengatakan Kristen Arab menggunakan kata Allah, saya katakan mereka sedang menyebut Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak sedang mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah layaknya orang Kristen di Indonesia. Islam mengajarkan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian Allah diambil oleh orang Kristen, lalu orang Kristen mengatakan kita adalah anak-anak Allah. Bukankah ini penghujatan, penistaan? Kenapa tidak dikatakan aja kita ini adalah anak-anak dewa sebagaimana Theos dalam bahasa Yunani?
Di Indonesia kan ya dewa. Kita ini adalah anak-anak dewa, atau anak-anak Theos, atau anak-anak Yahweh, atau anak-anak Bapa, atau anak-anak Tuhan. Kenapa larinya ke anak-anak Allah? Lalu diplesetkan cara bacanya Allah supaya dikaburkan asalnya kata Allah ini. Kenapa? Karena tujuannya ingin mengaburkan akidah umat Islam agar lebih mudah mereka dimurtadkan. Itu tujuannya yang sebenarnya. Jadi apapun alasan yang saudara saya Immanuel jadikan sebagai sandaran pembenaran, itu tertolak. Kenapa? Karena Al-Quran tidak pernah kemudian goyang meninggalkan kata Allah. Kitab Anda asalnya tidak ada kata Allah, sekarang di Indonesia ada kata Allah. Apa tujuannya? Nah, itu yang perlu Anda selesaikan. Silakan.